Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Halo, welcome back to our Company channel. Oke. Teman-teman mungkin minggu ini beda ya. Kita kenalan dulu mungkin ya. Boleh, Aku dengan Retno. Aku dengan Sabrina. Ya, kita di sini sebagai relationship officer nih yang hari ini kebetulan mau sharing sama teman-teman semua tentang apa sih Kak Ara? Hari ini kita sharingnya Sore hari ini sebetulnya kita bakal bahas terkait badan usaha nih atau perusahaan. Mungkin di sini ada pekerja-pekerja, mungkin yang sambil kerja atau pulang kerja lagi nonton. Iya Itu nanti nih. kita akan bahas-bahas di sore hari ini. Betul. Oke. Oh, aku juga. Oke. Oke, mungkin daripada lama-lama kita mulai aja kali Boleh, ya. boleh Kita sambil banget. ngobrol-ngobrol cantik sore kayak gini nih sambil bahas-bahas terkait program JKN khususnya buat teman-teman karyawan, badan usaha dan pegawai. Buat teman-teman yang mau ikut tanya boleh banget nih di kolom chat nanti sambil tanya-tanya ya Kak Ara ya. Nah, teman-teman mungkin teman-teman udah tahu nih salah satu program JKN KIS ini adalah adalah program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kenapa sih teman-teman kita ini harus aktif di program JKN ini ya teman-teman ya? Seperti yang teman-teman udah tahu nih, BPJS Kesehatan ini diatur oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN nih Kak Kara. Jadi memang hak-hak dari warga negara untuk dapat jaminan sosial Betul ya. banget Kak. Nah, Kak Ara, jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin lagi nonton ini ada nih yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan atau misalkan sudah bekerja nih Kak Ara, tapi belum masih bingung nih kenapa sih BPJS Kesehatan itu penting atau JKN itu penting. Jadi ada 3 alasan utama nih teman-teman yang harus teman-teman tahu kenapa teman-teman ini harus aktif di program JKN. Yang pertama yaitu protection. Tentu ya teman-teman kita udah tahu nih Kak Ara kalau sekarang itu yang bagian penting dari hidup kita itu apa? Proteksi diri. Betul, kesehatan ya Kak Kara ya. Jadi kita udah paham banget nih sekarang itu kalau misalnya untuk sehat itu mahal. Benar Kenapa banget. coba Kak Kara mahal? Karena kita nih kalau misalkan sakit aja itu kan membutuhkan biaya Kak. Betul. Belum kita bayar dokternya, Betul. belum kita bayar obatnya. Benar banget. Gitu. Dan kalau misalkan sakit ini kita nggak ada yang tahu nih teman-teman kapan kita sakit, betul ya. Apalagi kalau misalkan mungkin karyawan atau teman-teman di luar sana ada yang melahirkan, itu sesuatu yang nggak bisa ditunda-tunda ya teman-teman ya. Benar banget. Jadi tarif biaya yang semakin naik atau mungkin juga perkembangan teknologi kedokteran ini makin maju. Kemudian ada banyak banget sekarang pola penyakit atau kayak banyak banget nih penyakit-penyakit yang baru yang mungkin membutuhkan penanganan khusus nih Kak Kara. Nah, salah satu pentingnya JKN itu untuk itu nih Kak Kara. Ketika teman-teman punya kartu KIS BPJS Kesehatan aktif, jadi teman-teman ini nggak usah khawatir. Yang kedua itu sharing nih Kak Kara. Jadi salah satu salah satu jargon kita ya Kak Kara ya, yaitu dengan gotong royong semua tertolong. Kemudian yang ketiga itu compliance. Tadi udah kita sempat singgung nih terkait SJSN. Jadi sebenarnya sebagai warga negara yang baik Kak Kara tentunya kita wajib terdaftar di program JKN ini. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal sharing nih Kak Kara, kalau misalkan boleh dijelasin nih salah satu contoh dari sharing ini apa nih Kak Kara yang pernah Kak Kara denger nih? Sebenarnya sih mungkin banyak ya teman-teman kalau misalkan kenapa sih kita tuh harus sharing, kenapa sih bisa sakit bisa ditanggung banyak kayak gitu Kak. Sebetulnya memang sharing ini atau gotong royong itu memang wajib nih untuk warga negara Indonesia. Jadi istilahnya kita itu bersedekah ya atau membantu nih masyarakat Indonesia yang memang sedang sakit. Contohnya aja Kak, misalkan biasanya kan yang kita tahu tahu nih teman-teman biasanya kan umumnya pasang ring jantung itu kan mahal ya Kak ya. Betul banget. Kurang lebih itu bisa 130 juta gitu kan. Mahal itu ya Kak. Nah betul banget kalau misalkan kita lihat nih, kalau misalkan kita cek dari iuran kita aja sebulan itu belum tentu bisa nih Kak buat nge-cover 130 juta itu. Nah jadi memang teman-teman ini istilahnya gotong royong nih atau bersedekah nih buat warga negara Indonesia yang membutuhkan. Contohnya aja kalau misalkan kayak 130 juta itu kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 warga negara nih Kak yang harus patungan atau gotong royong gitu. Oke, benar banget berarti ya teman-teman, ketika teman-teman ini ikut program JKN dan nggak sakit, belum tentu teman-teman di luar sana itu sehat semua juga. Betul Jadi banget. selain kita membantu sesama, kita juga termasuk warga yang betul gitu ya Kak Kara. Nah mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu nih Kak bedanya JKN KIS, dengan kartu KIS dan BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman mungkin itu 3 hal yang berbeda ya teman-teman ya. Yang pertama, BPJS Kesehatan itu adalah badan yang menyelenggarakan program JKN ya teman-teman. Sedangkan JKN itu adalah salah satu programnya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah teman-teman yang aktif di program JKN KIS itu sebenarnya punya kartu namanya
namanya Kartu Indonesia Sehat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, walaupun terdaftarnya dari perusahaan ya Kak Kara yang hari ini kita bakal bahas, kemudian terdaftarnya mungkin ada yang mandiri atau dapat dari pemerintah, semua kartunya sama, namanya KIS gitu, Kartu Indonesia Sehat. Tapi mungkin sedikit informasi teman-teman, sekarang kalau misalkan teman-teman ini misalkan lupa nih kartu JKN-nya ada di mana, atau misalnya teman-teman nih belum pernah cetak secara fisik, sekarang memang nggak perlu cetak secara fisik teman-teman, karena sekarang kita bisa download aplikasi Mobile JKN atau bisa pakai nomor KTP teman-teman aja. Oke, teman-teman, sorry banget nih tadi ada sedikit trouble ya Kak Kara ya, sorry banget nih Kak Kara lagi cerita tadi. Kita lanjut lagi ya Kak Kara. Boleh banget. Oke, tadi kita udah ngebahas dikit nih tentang badan usaha. Sebagai relationship officer nih, kalau Kak Kara sendiri biasanya banyak cerita-cerita apa nih Kak tentang badan usaha? Apalagi banyak banget badan usaha yang mungkin udah berkonsultasi atau dibantu Kakak Ara nih dalam proses pendaftaran JKN-nya gitu. Biasanya sih emang kalau yang punya perusahaan nih Kak, sebetulnya banyak bertanya kenapa sih harus wajib didaftarkan, terus benefit untuk karyawan sendiri itu apa, terus iurannya sendiri gimana, kayak gitu sih Kak banyaknya ya. Oh gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nih, salah satu teman-teman karyawan ini mungkin pernah ada yang terdaftar melalui perusahaannya ya, biasanya diakomodir nih Kak Kara sama PIC atau HRD-nya. Nah, gimana sih caranya buat teman-teman yang pegawai ini atau yang punya usaha nih Kak Kara untuk daftar di program JKN segmennya badan usaha. Nanti mungkin kita akan lebih lanjut ngebahas segmen-segmen yang ada di BPJS Kesehatan nih Kak Kara. Mungkin kita langsung bahas aja ya untuk jenis-jenisnya Kak Kara. Jadi sebenarnya di BPJS Kesehatan itu Kak, itu ada banyak banget segmen, bener ya? Jadi biasanya itu segmen itu kita bagi jadi dua nih Kak. Jadi ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan non penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Oke teman-teman, maaf nih tadi ada pause dikit lagi. Bener banget. Mungkin tadi ada kesalahan teknis dikit ya Kak ya. Iya bener banget Kak Kara. Mungkin kita lanjut ya Kak Kara ya. Tadi kita lagi bahas tentang peserta program JKN KIS ini ada apa aja sih. Tadi mungkin udah dibahas terkait penerima bantuan iuran ya Kak Kara ya. Yaitu yang dapat dari pemerintah memang sesuai dengan kriterianya ya. Mungkin nanti itu diakomodir sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya. Sesuai dengan alur dari pemerintah juga. Nah, mungkin ini kita akan bahas agak panjang nih Kak Kara, termasuk yang badan usaha. Jadi salah satu segmen yang mungkin seru banget nih kita bahas yaitu pekerja penerima upah nih Kak Kara. Ini salah satu makanan sehari-hari nih buat Kak Kara untuk tiap hari dibahas ya Kak. Benar banget. Jadi kalau pekerja penerima upah mungkin teman-teman di sini yang sudah bekerja baik itu mungkin sebagai pejabat negara nih atau pemimpin anggota DPR, PNS, P3K, kemudian prajurit TNI, anggota Polri atau misalkan KP Desa. Kemudian yang paling kayaknya kita bakal bahas agak dalam hari ini terkait pegawai swasta ya Kak Kara ya. Jadi kalau misalnya BPJS Kesehatan teman-teman nggak usah khawatir karena kita nggak cuma bahas terkait pekerjanya aja teman-teman, tapi anggota keluarga dari pekerja juga tetap kita perhatikan. Betul banget. Jadi mungkin Kak Kara juga sering dengar ya, mungkin di Cirebon ini juga salah satu perusahaan banyak perusahaan yang banyak WNA-nya ya Kak Kara ya. Betul banget. Nah, kalau di sini kita udah sekalian sampai ini Kak Kara. Jadi peserta itu adalah setiap orang termasuk orang asing nih Kak Kara yang sudah tinggal di Indonesia minimal 6 bulan. Betul ya di Indonesia. Nah, Kak Kara mungkin untuk yang pegawai swasta nih Kak Kara atau badan usaha. Jadi kalau di badan usaha ini Kak Kara, jangan usah khawatir nih buat teman-teman yang udah punya usaha atau sebagai karyawan, hak dan kewajiban teman-teman sebagai pegawai itu wajib didaftarin dari badan usahanya. Jadi kalau misalkan memang karyawan nih kan mungkin agak bingung ya Kak, mau daftarnya kemana sih? Kemana tuh Kak Kara kalau boleh tahu? Biasanya kalau misalkan kayak kita nih pegawai-pegawai kayak, aduh kalau misalkan ke kantor agak ribet ya Kak, atau harus satu-satu itu agak pusing ya Kak, gimana ya gitu. Jadi sebetulnya teman-teman kalau misalkan di sini teman-teman sebagai pegawai, baik swasta maupun memang BUMN atau sebagainya nih yang pemerintahan itu cukup PIC atau HRD aja nih yang ngurusinnya gitu. Jadi nggak usah ribet nih teman-teman pegawai atau pekerja, nggak usah ngantri
ke kantor BPJS Benar Kesehatan. banget. Dan untuk teman-teman PIC atau HRD juga nggak usah khawatir nih, sekarang kita udah ada layanan namanya aplikasi Edabu teman-teman. Betul. Jadi teman-teman udah bisa daftarin, nonaktifin, update data melalui aplikasi Edabu. Benar Tapi banget. nih Kak Kara, mungkin kan ada juga nih yang terkendala aplikasi Edabunya. Kita akan tetap bantu nih Kak Kara Betul secara banget. manual, tentunya nggak datang ke kantor juga. Kita Betul. bisa melalui email namanya Selaras gitu. Oke. Nah, tentunya mungkin ini jadi pertanyaan nih Kak Kara, kenapa sih benefitnya terdaftar dari badan usaha? Jadi teman-teman, kalau misalnya tadi kita udah cerita nih, kalau misalkan dapat dari pemerintah itu kelas 3, nah kalau daftar dari badan usaha itu teman-teman pekerja nggak usah khawatir karena minimal itu dapat kelas 2 nih. Betul. Gimana sih untuk bedainnya? Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja, kemudian didaftarkan melalui perusahaan, iuran teman-teman itu kelasnya berdasarkan dari nominal yang dilaporin sama HRD atau PIC teman-teman. Jadi kalau misalnya gaji atau upah teman-teman dilaporkan minimal UMK ya, UMK daerah tempat teman-teman bekerja sampai maksimal 4 juta rupiah, itu didapatnya kelas 2 nih Kak Kara. Kalau di atas 4 juta, 4 juta 100, 4 juta 200 sampai maksimal 12 kami juta. 12 juta, itu di kelas 1. Betul banget Kak Retno. Nah, kalau misalkan ini nih Kak Kara, mungkin aku sambil nanya nih sama Kak Kara, biasanya kalau misalnya sehari-hari nih banyak pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang datang dari PIC tentang iuran itu? Biasanya sih emang Kak, ini termasuk apa aja sih Kak sebetulnya, terus perhitungannya seperti apa, lalu pembagiannya juga seperti apa, terus ini pembayarannya sudah termasuk siapa saja, biasanya kayak gitu sih Kak pertanyaannya. Oke, mungkin yang pertama dari pembagiannya kali ya Kak Kara boleh ya. banget. Jadi teman-teman pegawai kalian itu sangat diuntungkan ketika teman-teman terdaftar melalui perusahaan. Betul. Karena komponen pembayaran yang teman-teman bayarkan itu sebenarnya 5% nih teman-teman dari nominal gaji atau upah tunjangan tetap yang diterima. Betul. Tapi 4%-nya dibayarkan oleh perusahaan dan 1%-nya itu dibayarkan oleh pegawai atau teman-teman sendiri. Betul. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir nih kalau misalkan teman-teman ini sudah menikah. Apa aja tuh Kak Kara kelebihannya kalau sudah menikah? Betul. Jadi kalau misalkan kita kasih contoh kali ya Kak, kalau misalkan gaji teman-teman di sini UMK nih Kak, UMK Kabupaten Cirebon itu kan sekitar 2.600.000 tuh Kak. Oke, 2.600.000 ya Kak. Betul. Nah, itu kan sekitar 130-an Kak, sebetulnya 5% dari gajinya. Tapi memang teman-teman di sini tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Retno itu 4%-nya itu dari perusahaan. 1%-nya itu dipotong nih dari teman-teman gajinya. Nah, 1%-nya itu sekitar 20 ribuan sebetulnya Kak. 26.000. Nah, 26.000 itu sebetulnya untuk 5 orang nih Kak Retno. Jadi pekerja itu sebetulnya 26.000 itu pekerja saja dan anggota keluarga inti Kak Retno. Untuk suami, istri dan 3 anak semuanya tuh rupiahnya 0 gitu. Mungkin berarti pasangan itu pasangan bukan pekerja berarti ya Kak Kara ya. Jadi kalau misalkan suaminya nih yang bekerja di perusahaan, berarti pasangannya misalnya ibu rumah tangga, itu bisa ikut serta tuh sebagai tanggungan. Tapi kalau misalnya masih single gimana nih Kak Kara? Kalau single sih masih sendiri dulu nih Kak Retno gitu. Nah mungkin ini juga sedikit informasi nih buat teman-teman perusahaan yang mungkin udah pernah dengar juga ya terkait anggota keluarga tambahan nih Kak Kara. Betul. Jadi selain anggota keluarga inti, kalau misalnya teman-teman sudah menikah, teman-teman juga bisa nambahin anggota keluarga tambahan. Anggota keluarga tambahan ini biasanya ada tambahan 1% nih, bukan biasanya memang 1% lagi nih Kak per orangnya. Gitu. Nah biasanya siapa aja nih Kak yang boleh jadi anggota keluarga tambahan Kak Ara? Betul, biasanya kalau misalkan ini memang tergantung perusahaannya apakah mengakomodir atau enggak sih sebetulnya Kak Retno. Karena kan memang datanya ini nanti di-handle oleh HRD. Jadi memang kalau misalkan nanti ada perusahaan nih yang mau mengakomodir terkait 1%-nya itu bisa banget. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, lalu anaknya itu lebih dari 3 nih Kak Retno. Nah itu bisa menjadi anggota keluarga tambahan 1%. Dan yang belum menikah maupun sudah menikah itu bisa menambahkan orang tua dan mertua nih ke dalam keluarga tambahan 1% itu. Berarti itu nanti iurannya menyatu dengan tagihan perusahaan ya Kak ya? Berarti kalau misalkan perusahaannya berkenan bisa diakomodir dan didaftarkan melalui PIC atau HRD perusahaan masing-masing. Nah, untuk kriteria tanggungan anaknya nih, mungkin tadi udah dijelasin nih sama Kak Kara. Kalau misalkan anggota keluarga inti itu kan pasangan bukan pekerja dan 3 orang anak nih Kak. Nah, 3 orang anak ini ada kriterianya nggak sih Kak? Sebetulnya memang kalau untuk 3 orang anak ini usianya itu maksimal sampai 21 tahun nih teman-teman. Kecuali memang masih kuliah, setelah itu wajib diperpanjang nih teman-teman setiap tahunnya itu menggunakan surat aktif kuliah Kak Retno. Gitu. Jadi sampai usianya maksimal 25 tahun gitu.
Jadi memang nanti paling pekerja atau orang tuanya itu melaporkan nih Kak Retno ke HRD bahwasanya oh anak saya masih kuliah Oke. gitu. Jadi menyertakan saja surat aktif kuliahnya setiap tahunnya itu ke HRD-nya. Jadi HRD nih teman-teman yang nanti melaporkan kepada kami bahwa anak tersebut masih menjadi tanggungan pekerja tersebut gitu Kak Retno. Oke, ini juga nos nih untuk teman-teman yang berarti Kak Kara. Ketika teman-teman memang sudah menikah dan mendapatkan hak kelas rawat, misalnya UMK tadi yang diceritain sama Kak Kara ya, kelas 2. Teman-teman nggak usah khawatir karena otomatis anggota keluarga teman-teman yang terdaftar melalui perusahaan juga otomatis kelasnya sama nih sama pekerjanya. Dan itu lebih menguntungkan ya Kak Kara dibanding yang lain. Iya. Contoh aja kali ya Kak Retno, kalau misalkan memang dari pekerja ini tadi contohnya UMK nih Kak Retno, itu kan 26.000 sudah masuk kelas 2. Sedangkan dan itu sudah menanggung untuk 5 orang 26.000 itu. Sedangkan kalau misalkan kelas 2-nya segmen mandiri, teman-teman itu 100.000 nih per orang. Kalau untuk 5 orang berarti kan 500.000 ya per bulannya Kak Retno. Nah, itu jauh banget nih teman-teman, 500.000 dibanding 26.000. Jauh banget ya Kak Retno ya gitu. Itu kayak kalau misalkan teman-teman daftarnya secara mandiri, coba misalkan kita analogikan ya, mungkin teman-teman kalau di mandiri itu kan hitungannya per orang satu kartu keluarga ya. Jadi kalau misalkan tadi kita analogikan kelas 2 ya Kak Kara ya, berarti misalkan ada berlima nih teman-teman, terus ikutnya kelas 2, berarti 100.000 iuran kelas 2 itu 100.000 teman-teman dikalikan jumlah anggota keluarganya berlima, jadi 500.000 per bulan. Tadi dengan yang dijelaskan sama Kakak Ara mungkin bisa terlihat ya lebih murah mana. Lebih murah mana ya. Jadi teman-teman kenapa nanti misalkan masih ada nih yang belum mau didaftarkan atau misalkan perusahaannya masih ada yang belum mendaftarkan, itu langsung aja nanti mungkin bisa dibantu nih sama relationship officer masing-masing cabang gitu. Betul banget. Nah teman-teman ini juga penting. Salah satu kewajiban dari perusahaan itu kan memberikan hak untuk karyawannya ya mendapatkan JKN dari kantor ya mungkin Kak Kara gitu. Nah sesuai Perpres 82 juga nih Kak Kara, salah satu komponennya itu kan perusahaan wajib mendaftar di kami ya, betul. Kemudian melaporkan data peserta dan anggota keluarganya. Jadi kalau misalnya tadinya belum nikah nih Kak Kara mungkin ya di perusahaan, kemudian menikah itu wajib melaporkan anggota keluarganya juga. Jangan sampai nanti sendiri aja yang dapat jaminannya ya Kak. Jadi kan karena sayang banget ya Kak Retno tadi udah tertanggung nih untuk keluarganya. Kalau misalkan suaminya memang punya usaha di rumah, itu bisa ikut nih istrinya yang kerja di kantor gitu. Atau misalkan istrinya yang ibu rumah tangga itu bisa ditanggung oleh suaminya nih yang kerja di kantor gitu. Betul banget. Nah kalau dari gaji nih Kak Kara, kan tadi Kak Kara contohinnya UMK. Kalau misalkan ada karyawan yang kerjanya yang gajinya di atas UMK gimana tuh Kak? Sebetulnya memang kalau untuk potongannya sendiri kan mungkin tadi sudah dijelaskan Kak Retno ya teman-teman ya, memang sesuai dengan sesuai dengan gaji plus tunjangan tetap. Nah kalau misalkan memang ada teman-teman nih yang gajinya di atas 4 juta, itu masuk ke kelas 1 Kak Retno gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman merasa nih, oh saya gajinya di atas 4 juta nih plus tunjangan tetap ya teman-teman. Tunjangan tetap itu yang tidak berubah setiap bulannya. Kalau misalkan ternyata ada harian atau misalkan hitungan nih bonus-bonus per bulannya itu tidak perlu dihitung teman-teman. Jadi memang tunjangan tetap yang tidak berubah nih Kak Retno per bulannya gitu. Nah Kak Ara, mungkin aku sekalian mau nanya nih Kak, sebenarnya kalau misalkan di perusahaan nih Kak, kan banyak banget ya keluhan-keluhan tadinya yang bersangkutan ini udah pernah terdaftar nih mungkin di segmen lain nih Kak. Kalau misalkan yang tadi Kak Ara jelasin tadinya mandiri mungkin jadi untung nih katanya pindah ke perusahaan. Kalau tadinya dapat dari pemerintah tuh gimana tuh Kak? Sebetulnya memang kalau misalkan pekerja ini sebetulnya bukan pilihan Kak Retno. Jadi memang kewajiban dari pemberi kerja dan pekerja untuk ikut terdaftar ke dalam segmen PPUBU atau pekerja penerima upah badan usaha. Jadi teman-teman di sini yang mungkin merasa maunya gratis ya Kak Retno, nah itu memang sudah kewajiban nih teman-teman untuk terdaftar di perusahaan. Jadi memang perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap teman-teman sebagai pekerja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa saat ini yang masih terdaftar nih Kak Retno di PBI, itu silakan langsung menghubungi HRD-nya aja nih atau PIC-nya gitu. Berarti memang itu sudah ada aturannya Kak Ara ya dari Permensos nomor 5 tahun 2016 nih. Jadi selain tadi kita taat aturan, mungkin teman-teman juga jadi tahu nih keuntungannya didaftarin di perusahaan itu jauh-jauh lebih menguntungkan ketimbang teman-teman dapat dari pemerintah. Karena nggak selamanya aktif ya Kak Ara ya. Bisa jadi nih teman-teman merasa, oh saya udah aktif, terus tiba-tiba besok dinonaktifin nih sama Kemensos atau Pemda. Nah itu memang mungkin teman-teman terdata sudah bekerja nih oleh Pemda setempat atau Kemensos. Jadi memang teman-teman sudah tidak berhak mendapatkan. Jadi kalau misalkan PBI ini atau yang gratis sebetulnya dinonaktifkannya itu tanpa pemberitahuan Kak Retno. Gitu. Jadi memang
memang karena yang membiayai itu pemerintah, jadi Mhm. memang itu tergantung pemerintah semuanya gitu teman-teman. Oke, mungkin Mm-mm. kalau misalnya dari segmen gitu kali ya Kak Ara Mm-mm, ya. Jadi mungkin betul. teman-teman sekarang nih, waktunya sekarang Mm-mm. banget kalau teman-teman belum terdaftar Mm-mm. melalui perusahaan atau badan usaha atau belum melaporkan nih buat Mm-mm. teman-teman ASN atau P3K yang belum terlapor, itu bisa Mm-mm. segera lapor ke bagian kepegawaian atau PIC-nya. Betul banget. Next nih Kak Ara, kalau dari segi alur pelayanan nih Mm-mm. Kak, kalau di BPJS Kesehatan sendiri ada perbedaan nggak nih Kak kalau misalnya kita mandiri atau Mm-mm. PBI Mm-mm. atau dapat dari badan usaha gitu? Sebetulnya sih kalau untuk alur pelayanan sendiri itu nggak ada Kak. Jadi Mm-mm. memang kalau untuk alur pelayanan BPJS sendiri itu kan memang berjenjang ya Kak Retno. Oke. Memang Mm-mm. harus melalui FKTP terlebih dahulu. Mungkin Mm-mm. teman-teman masih agak susah nih, agak awam. Apa sih Kak FKTP gitu? Oke. Mungkin ini teman-teman FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dimana mungkin teman-teman taunya puskesmas, Mhm. klinik atau Mhm. dokter keluarga. Nah itu Mhm. masuk ke dalam FKTP teman-teman. Jadi Mhm. semuanya itu teman-teman harus ke FKTP terlebih dahulu agar memang dicek dulu nih sama dokter apakah memang membutuhkan perawatan lebih lanjut Mhm. ataukah memang cukup di FKTP saja gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan semua sekarang nih nanti misalkan teman-teman sakit nih atau merasa nggak enak badan, pusing atau misalkan batuk pilek itu silahkan ke FKTP nih, FKTP terdekat teman-teman gitu. Nah nanti kalau misalkan memang sudah sesuai observasinya, misalkan 1 minggu nih teman-teman diresepin obatnya nih sama dokter nih Kak. Nah kalau misalkan dalam 1 minggu itu belum ada sembuh nih atau misalkan memang belum ada kunjung nih baiknya nih, nanti biasanya akan dirujuk lagi teman-teman ke dokter spesialis atau misalkan di rumah sakit itu memang poli mana nih yang sesuai dengan penyakit teman-teman gitu. Oke. Nah, Kak Kara, kadang kan kita banyak banget nih yang belum tahu informasi terkait alur pelayanan ini. Memang sistemnya berjenjang. Nah, kalau yang dipilih sama peserta itu yang mana tuh Kak? Gimana tuh Kak? Vaskesnya. Vaskes tingkat pertama kah atau gimana tuh Kak biasanya? Iya, biasanya teman-teman mungkin kalau agak bingung nih lihatnya di mana vaskes pertamanya, teman-teman bisa cek aja di mobil JKN Kak. Oke. Jadi kalau misalkan kayak aduh saya di mana ya vaskes saya gitu, biasanya kan memang untuk saat ini tadi mungkin sudah diinformasikan di awal sama Kak Retno, memang sudah tidak ada kartu fisik lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ubah vaskes, terus ubah datanya itu ada di aplikasi mobil JKN gitu. Oke, mungkin sedikit aku tambahin nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman terdaftar di program JKN ini, teman-teman itu bisa kalau di badan usaha bisa pilih vaskes di mana aja nih Kakak Ara, tidak mengikat wilayah. Jadi kalau misalkan tinggalnya misalnya kayak Kakak Ara nih tinggalnya di Batam, KTP-nya misalnya, tapi tinggal di Cirebon ya Kak ya, misalkan. Jadi boleh nih, misalkan vaskes tingkat pertamanya pilih yang ada di kota Cirebon. Tapi teman-teman kalau misalkan mau pindah keluar dari vaskes sebelumnya juga boleh, tapi harus 3 bulan dulu teman-teman di vaskes sebelumnya. Mungkin buat anak-anaknya juga nih, Kak Retno mungkin yang kuliah kan mungkin di luar kota tuh Kak Retno. Nah itu bisa pilih vaskes yang deket kosannya biasanya atau univnya gitu. Jadi sebetulnya vaskes itu bebas pilih, nggak harus sesuai KTP ya Kak Retno. Jadi kalau misalkan tadi yang Kak Retno bilang mau kerjanya di Cirebon, KTP-nya di Bandung, kayak gitu tuh bebas teman-teman mau pilih di mana gitu. Betul. Oke, paling nanti ini ada pertanyaan lagi nih Kak, kalau misalnya atau nanti yang kalau di kolom chat kita jawab setelah ini ya. Kalau misalnya ada case-case urgent nih Kak Ara, biasanya kalau misalkan case urgent apakah kita datang ke FKTP dulu atau gimana nih Kak? Kalau memang untuk case-case urgent itu yang menentukan itu dokter sih Kak sebetulnya, karena kan memang harus diobservasi terlebih dahulu ya teman-teman, apakah memang peserta itu masuk nih dalam kriteria gawat darurat gitu mungkin Kak Retno. Jadi memang untuk yang menentukan itu masuk ke gawat daruratan atau tidak, itu yang berhak menentukan adalah dokter ya teman-teman gitu. Oke. Paling itu ya kalau misalkan kriteria kegawat daruratan, mungkin teman-teman juga sedikit kita informasikan nih teman-teman untuk manfaat yang dijamin dan tidak dijamin nih Kak. Mungkin sebetulnya manfaat yang tidak dijamin dan dijamin sebetulnya semua penyakit Kak dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan catatan memang teman-teman nih sudah berjenjang nih yang tadi diinfokan. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kayak oh sakit ini tidak ditanggung, nah itu dilihat lagi nih case-nya teman-teman apakah memang teman-teman sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu ke FKTP terdekat, nanti biasanya akan dibuat rujukan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan memang untuk yang dijamin itu seluruh penyakit teman-teman gitu, seluruh penyakit yang memang membutuhkan perobatan atau pengobatan itu memang ditanggung oleh BPJS Kesehatan Kak Retno gitu. Kalau untuk manfaat yang tidak dijamin sebetulnya memang ada beberapa Kak Retno. Jadi seperti yang estetika itu biasanya behel teman-teman atau skincare atau misalkan memang teman-teman biasanya untuk mengatasi
infertilitas gitu. Nah, itu juga Oke. tidak ditanggung. Pokoknya yang tujuan estetik itu tidak ditanggung, atau misalkan teman-teman penyakitnya dibuat sendiri. Nah, Gimana tuh Kak dibuat penyakit dibuat sendiri? Biasanya teman-teman mungkin di sini ada yang merokoknya berlebihan, memang Oh, sengaja oke. untuk sakit, atau misalkan memang ada yang sengaja untuk meminum alkohol mungkin seperti itu Kak Oke. Retno. Nah, itu kan biasanya sudah tahu akan menimbulkan penyakit tuh biasanya Kak Retno. Nah, itu Oke. biasanya teman-teman tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu. Oke. Nah, mungkin next kita ke kanal layanan kali ya boleh. Kak ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih kalau misalkan teman-teman ini kayak aduh males nih ngantri di BPJS Kesehatan untuk datang langsung. Teman-teman gak usah khawatir, kita sekarang punya kanal non tatap muka nih teman-teman. Kayaknya kalau kanal layanan tatap muka teman-teman udah sering denger ya kalau tatap muka itu bisa ke kantor cabang terdekat ya teman-teman, atau ke mall pelayanan publik di MPP ya, BPJS keliling. Kalau teman-teman pernah lihat mobil kita ada di sini BPJS keliling. Kemudian teman-teman kalau misalkan teman-teman menemukan kendala di rumah sakit, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik ya, karena di setiap rumah sakit kita ada kontak namanya PIPP Kak Kara. Jadi pelayanan informasi pengaduan ya peserta. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja di ruang administrasi setiap rumah sakit. Di situ ada nomornya. Kemudian untuk yang non tatap muka nih Kak Kara ada apa aja sih? Sebetulnya ada banyak sih Kak Retno. Memang kalau untuk yang pelayanan non tatap muka ya, di sini ada sebetulnya website, lalu Aman JKN. Terus teman-teman nih yang harus punya itu adalah mobile JKN, yang dimana teman-teman itu wajib sekarang hukumnya, karena memang ketika teman-teman nanti akan melakukan pengobatan itu semuanya melalui antrian online nih Kak Retno. Gitu. Jadi semua antrian online itu ada di mobile JKN. Jadi teman-teman wajib download nih Kak Retno di mobile JKN. Betul. Nah, terus mungkin teman-teman ada BPJS online, lalu ada care center juga 165, lalu ada barcode juga nih teman-teman lapor sama teman-teman. Biasanya kalau misalkan mau daftar mandiri atau mau cek-cek itu bisa lewat WA juga nih teman-teman dari layanan Pandawa namanya. Gitu. Pelayanan by WhatsApp ya Kak. Oke nih Kak Kara, mungkin tadi penjelasan sedikit dari kita ya Kak. Nah kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih Kak Kara. Mungkin aku dulu ya yang nanya ke Kak Kara ya. Oke, dari Kakak Eza nih. Kalau PBI-nya dari PBI mau dipindahin mungkin ya Kak maksudnya ke perusahaan, kemudian mau balik lagi ke PBI itu bisa atau nggak sih Kak Kara? Bisa teman-teman. Kalau misalkan ini mungkin kita langsung jawab aja kali ya Kak. Iya boleh langsung aja Kak. Kalau misalkan teman-teman yang sebelumnya PBI terus dipindahin nih sama perusahaan, lalu misalkan di kemudian hari teman-teman habis kontrak atau resign lalu belum punya pekerjaan lagi, itu teman-teman bisa beralih lagi ke PBI. Kalau misalkan memang di daerah kita nih teman-teman itu memang ke Puskesos, Puskesmas atau ke kantor desa setempat sebetulnya. Karena memang tadi dengan catatan PBI itu dibiayainya oleh pemerintah nih Kak Retno. Berarti filternya dari pemerintah ya Kak ya, sesuai dengan kriteria penerima. Betul banget. Jadi yang daftarin itu adalah pemerintah ya teman-teman. Kalau untuk yang gratis nih teman-teman atau yang memang dibayarkan oleh Pemda gitu. Next nih pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kak kalau kuliah di luar negeri BPJS-nya dinonaktifkan atau tetap aktif? Sebetulnya kalau teman-teman kuliah di luar negeri itu kan nggak bisa juga ya teman-teman pakai BPJS Kesehatan. Aduh kita belum lintas ke sana ya Kak ya. Kalau misalkan ke sana kita juga mau ya karena penempatannya di London atau misalkan di Amerika kita juga mau banget. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang akan tinggal di luar negeri seperti mahasiswa kayak gitu, biasanya kan lama nih Kak Retno, setahun 2 tahun itu biasanya nanti akan dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan dengan catatan memang peserta tersebut berada di luar negeri. Gitu. Biasanya melaporkan aja teman-teman, jadi tidak bisa digunakan ya sebetulnya teman-teman. Kalau misalkan udah tadi pertanyaannya bisa nggak nih digunakan di luar negeri, itu nggak bisa teman-teman. Itu belum bisa ya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman mau aktifasi menggunakan surat aktif kuliah dari universitas di luar negeri itu kita bisa. Boleh. Oke, pertanyaan next nih Kak, dari Kak Bayu nih. Kalau teman saya peserta mandiri menunggak nih, terus pindah ke pekerja penerima upah Kak ke perusahaan, itu tunggakannya hilang atau enggak ya? Sebetulnya untuk tunggakan segmen mandiri itu nggak akan hilang teman-teman. Jadi memang kalau yang sebelumnya itu punya tunggakan mandiri atau misalkan memang sebelumnya iurannya nunggak itu tidak akan hilang. Jadi ketika yang bersangkutan itu dialihkan ke perusahaan itu sebetulnya benefit juga nih teman-teman, itu jadi teman-teman tuh aktif kartunya gitu. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan apa hilang atau misalkan apa masuk ke perusahaan, itu enggak teman-teman. Jadi si tunggakan tersebut itu tetap ada dan wajib dilunaskan oleh peserta tersebut, bukan tanggungan perusahaan gitu Kak Retno. Oke, mungkin aku ya nextnya ya buat bacain pertanyaan ya. Boleh. Biar gantian kita ya gantian ya teman-teman ya. Ngap ya Kak Kara ya. Gitu. Jadi kalau misalkan oke nih mungkin pertanyaannya ya dari, nah ini ada pertanyaan nih Kak Retno.
kenapa sih perusahaan wajib daftar pekerjanya ke JKN gitu? Oke, itu pertanyaannya bagus banget nih Kak Kara. Sebenarnya tadi udah kita jelasin juga ya, kenapa wajib? Karena perusahaan ini salah satu kewajibannya itu adalah mendaftarkan dan melaporkan pekerjanya ke kami sebagai tanggung jawab dan pemenuhan hak dari karyawannya itu Kak Kara. Jadi selama yang bersangkutan bekerja, otomatis hak kesehatannya juga harus diberikan oleh dari perusahaannya Kakak gitu. Oke, next question ya Kak Retno. Mungkin kalau karyawan ini Kak Retno perusahaannya itu perusahaan mikro. Biasanya cuma 1-2 karyawan itu tetap didaftarin juga atau enggak sih Kak Retno? Pertanyaannya juga oke banget nih. Tetap wajib didaftarin ya teman-teman ya. Karena kalau di BPJS Kesehatan selama badan usahanya terdaftar di NIB, di DPM PTSP, kemudian di pajak semuanya, kalau mikro, menengah, semuanya tetap wajib didaftarkan dan wajib melaporkan datanya sesuai. Semuanya didaftarin dan upahnya sesuai gitu teman-teman. Nah, tadi mungkin udah disinggung ya teman-teman kalau misalkan perusahaannya wajib nih daftar nih Kak Retno. Terus kalau misalkan ada nih pertanyaan juga, apakah memang BPJS Kesehatan atau JKN ini cuma untuk pegawai tetap aja? Nah, itu bener nggak nih Kak Retno? Tentu tidak benar Kak Kara. Jadi kalau misalkan teman-teman di perusahaan mungkin sekarang udah banyak nih jenis pekerjaannya, maksudnya jenis kepegawaiannya ya. Jadi ada pekerja tetap, ada pekerja kontrak, ada yang freelance, ada yang buruh harian lepas. Prinsipnya teman-teman, ketika teman-teman punya gaji dan upah setiap bulan atau setiap harinya, teman-teman wajib terdaftar di program JKN segmen badan usaha. Betul. Jadi nggak menutup kemungkinan ya Kak Retno mau pegawai kontrak, mau tetap boleh. Tetap ya. Wajib tetap. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak Retno, kalau misalkan karyawan udah punya BPJS nih, itu berarti sebetulnya perusahaan nggak usah daftarin nggak sih Kak Retno atau tetap daftarin nih katanya? Oke, tetap wajib daftarin dong Kak Kara. Seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Kara ya, untuk proses peralihannya dari mandiri atau dari pemerintah ke perusahaan, ketika yang bersangkutan bekerja wajib dialihkan ke perusahaan. Namun ketika nanti yang bersangkutan ini sudah tidak bekerja atau pindah ke perusahaan lain, nanti bisa didaftarkan dari perusahaan lain. Betul. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan di sini ada yang kontrak, lalu ada pegawai tetap, terus mungkin ada buruh harian lepas juga ya mungkin. Nah, itu berarti wajib ya Kak Retno tetap ya? wajib ya Kak Kara. Nah, karena ada pertanyaan lagi, kalau perusahaannya udah daftar nih, berarti itu udah yakin 100% patuh dong? Tentu belum tentu dong. Belum tentu Kak Kara. Jadi kalau misalkan perusahaan ini kan mungkin ada turnovernya ya Kak Kara ya, ada yang masuk dan ada yang keluar. Nanti biasanya teman-teman dari BPJS Kesehatan, terutama RO, itu biasanya nanti akan bantu maintenance nih Kak Kara ke PIC perusahaan kalau misalkan ada penambahan atau penonaktifan. Nanti kita bantu cek juga nih dari kesesuaian data yang ada di perusahaan secara berkala gitu. Oke, nah mungkin selanjutnya ya Kak Retno, nih kita sambil jawab aja kali ya Kak Retno. Kalau perusahaannya telat bayar iuran, nah itu pekerja kena getahnya nggak Kak Retno? Atau misalkan kayak kenapa nih? Ataukah memang nanti ada kekurangan atau gimana Kak Retno? Oke, jadi sebenarnya teman-teman kalau untuk terkait keterlambatan pembayaran iuran, bukan hanya perusahaan teman-teman, tapi kalau kepesertaan mandiri ada keterlambatan pembayaran tetap ada efeknya nih Kak Kara. Jadi kalau misalkan lewat dari bulan berjalan, tentunya teman-teman nanti akan terakumulasi tagihannya. Jadi kalau misalkan perusahaan teman-teman nih lupa bayar nih, misalnya di bulan Oktober, otomatis di bulan November ini akan terakumulasi nih tagihan Oktober dan November harus dibayarkan digabung gitu ya teman-teman ya, dan nanti biasanya akan muncul notifikasi denda pelayanan Kak Kara. Berarti sebetulnya nanti kalau misalnya perusahaan telat bayar itu akan ada denda pelayanan ya Kak ya? Betul sekali itu Kak. biasanya berapa lama Kak? Nah, untuk denda pelayanan ini berlaku 45 hari Kak Kara. Nah, 45 hari ini berlaku keluar denda kalau teman-teman rawat inap di rumah sakit. Jadi kalau teman-teman berobat jalan atau hanya datang ke Vaskes tingkat pertama, itu sebenarnya tidak ada denda pelayanan teman-teman. Denda pelayanan ini berlaku kalau teman-teman nginep di rumah sakit dan perhitungannya itu sesuai dengan diagnosa yang dilakukan di rumah sakit nih teman-teman. Jadi nanti biasanya dibantu ngitung nih Kak Kara oleh pihak rumah sakitnya gitu. Oke nih Kak, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau suami istri bekerja, boleh nggak salah satunya aja yang jadi peserta? Nah, mungkin ini Kak Kara nih tiap hari banyak ada pertanyaan kayak gini ya. Betul banget. Mungkin banyak nih teman-teman yang bertanya, suami saya udah kerja juga, saya udah ditanggung juga nih sama suami. Nah, itu teman-teman kalau misalkan memang suami istri yang bekerja itu wajib didaftarkan dua-duanya dari masing-masing instansi atau perusahaan.
Jadi kalau misalkan contohnya si suami bekerja di PT ABC, lalu istri bekerja di PT CDE nih, nah gitu. Nah itu wajib didaftarkan dari masing-masing perusahaannya gitu. Karena dua-duanya punya gaji ya Kak Kare betul, ya. dan dua-duanya itu sama-sama pekerja ya, bukan Oke. suami atau istri yang tidak bekerja gitu. Oke, tapi kalau anak-anaknya gimana Kak? Kalau anak-anaknya sebetulnya bebas nih mau pilih mana Kak Retno, cuma memang biasanya itu akan kami informasikan itu bisa ikut kelas tertinggi aja gitu. Kalau misalkan ternyata lebih tinggi dari ibunya di kelas 1 itu bisa ikut ke ibunya gitu. Oke, mungkin pertanyaannya next ya Kak ya. Boleh. Kalau misalkan ada nggak sih sanksinya kalau misalkan perusahaan nih belum mendaftarkan seluruh karyawannya Kak? Tentu ada dong Kak Kara. Betul. Karena ini merupakan bentuk compliance ya teman-teman, seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi kalau misalkan perusahaan teman-teman belum mendaftarkan di program JKN, tentunya ada teguran juga nih Kak Kara kalau belum mendaftar, dan bisa ini loh Kak Kara, pelayanan publiknya dihentikan. Jadi pastikan teman-teman yang bekerja di perusahaan sudah terdaftar, dan perusahaannya juga jelas sudah terdaftar ya ketika daftarin karyawannya gitu. Oh gitu. Oke, next kita ke pertanyaan lagi. next ya. Apakah benefit yang didapatkan karyawan kalau udah terdaftar dari perusahaan Karno? Banyak banget dong Banyak sih Kak sebetulnya. Kara. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah terdaftar di BPJS Kesehatan, tadi yang ketakutan Kak Kara dijelasin di awal nih, aduh bayarnya mahal dan lain sebagainya. Kalian teman-teman nggak usah khawatir, yang penting kartu kalian aktif, teman-teman bisa dapat jaminan atau pelayanan kesehatan di FKTP atau FKRTL. Gitu ya Kak Kara ya. Dan benefitnya lagi tadi mungkin udah diinformasikan di awal, teman-teman yang bayar itu hanya pekerjanya aja Karno. Ini yang udah menikah ya teman-teman. Dan itu memang untuk anggota keluarga inti, suami istri yang tidak bekerja dan maksimal 3 anak itu semuanya rupiahnya 0 atau tertanggungnya itu gratis nih oleh pekerja. Oke, dan yang paling diuntungkan sebenarnya badan usaha nih teman-teman. Karena badan usaha jadi bebas out of pocket. Nggak usah mikirin kalau tiba-tiba sakit besarannya berapa, beda-beda karena semuanya udah tertanggung dalam program JKN. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir kali ya Kak ya. Boleh nih, ada dari Pandu ya. Kalau misalkan pertanyaannya, kalau misalkan mau nambahin ibu di BPJS itu gimana ya Kak caranya? Apakah harus ke kantor? Oke. Tadi sama seperti yang udah dijelasin sama Kak Kara ya. Jadi teman-teman pekerja atau yang terdaftar melalui badan usaha, kalau orang tuanya mau terdaftar boleh banget, tapi itu dengan sistem anggota keluarga tambahan dengan tambahan iuran 1% setiap bulan per orang. Nanti 1% itu dihitungkan dari nominal gaji yang teman-teman laporkan ke perusahaan. Nanti sistemnya nggak usah datang ke kantor teman-teman, bisa langsung lapor aja ke HRD atau PIC-nya, nanti langsung didaftarin deh. Bisa. Jadi teman-teman intinya di sini yang bekerja itu nggak perlu ribet kemana-mana, nggak perlu pusing untuk daftar kemana-mana. Jadi memang hanya dari satu pintu aja Kartno, dari HRD atau PIC atau SDM nih teman-teman. Mungkin perusahaan-perusahaan yang di kantornya itu adanya SDM, itu silakan ke SDM, atau ada HRD itu silakan ke HRD. Jadi teman-teman pengumpulan datanya itu semuanya dari satu pintu ya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum terdaftar, dan karena salah satu yang dibutuhin itu kan keamanan dan kenyamanan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah aktif, kita pastikan jadi aman ya, safe ya untuk kesehatan. Nggak usah khawatir lagi untuk memikirkan resiko-resiko misalkan sakit atau misalkan anggota keluarganya membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya sudah aman gitu ya Kak. Betul banget. Nah, mungkin ini terakhir ya Kak Retno, ini terakhir banget nih. Edabu itu betul, Edabu itu sebetulnya aman gak sih Kak buat karyawan? Mungkin tadi teman-teman ada pertanyaan Edabu itu apa? Nah, nah Edabu aman gak sih Kak sebenarnya? Gitu. Tenang aja teman-teman, Edabu ini yang dikelola oleh PIC atau HRD ini pasti aman, karena kita menggunakan sistem yang hanya bisa dibuka di satu waktu dan hanya HRD doang yang bisa buka nih teman-teman. Jadi pasti karena di dalamnya itu ada data yang agak sensitif ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir data teman-teman itu bakalan tersebar, karena semuanya itu langsung diakomodir di satu aplikasi namanya aplikasi Edabu. Aman banget kok Kak, tenang aja. Nah teman-teman, jadi di sini kalau misalnya teman-teman merasa bingung, semuanya itu hanya satu pintu. Kemana Kak Retno? Ke HRD aja gitu. Jadi kalau misalkan ada kendala dan update data nggak usah khawatir, karena itu gampang banget ya Kara ya. Gitu. Mungkin kalau sore ini ada yang belum terdaftar gara-gara nonton terinsight nih, langsung bisa lapor ke HRD atau PIC-nya. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaannya udah dijawab semua nih Kak Retno. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lainnya, itu bisa ditanyakan aja ke akun
sini gitu. Ya, Nanti bisa jadi ditulis bisa, aja di kolom betul. komentar. Nanti Yang akan belum follow dibantu cepet jawab. follow. Betul banget teman-teman, kalau misalkan untuk akun-akun lainnya silahkan di follow, dan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di DM dan di komen-komen aja gitu. Oke, mungkin itu dulu ya sharing dari kita ya Kak Kara ya. Gitu, mungkin next lagi live-nya nanti teman-teman tungguin ya, nanti sesinya ada selanjutnya, tanya-tanyanya next juga gitu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman terima kasih banyak nih yang udah nonton live nonton. sore hari ini. Mungkin saya Sabrina dan rekan Saya saya Retno. Oke, mungkin pamit undur diri teman-teman. Selamat sore. Sehat selalu teman-teman. Bye-bye.